Tak butuh waktu lama, rengol pun berhasil dibuka dan dengan segera Sebastian, bersama Gen, langsung mengemas tumpukan uang itu ke dalam tas mereka. Sedangkan Brad, tugasnya adalah mengalihkan perhatian para petugas selama Sebastian dan Gen berganti keluar dari ban. Raut kebahagiaan jelas terlihat dari Sebastian, mantan pegawai ban itu sangat kegirangan karena bukan hanya bisa mendapatkan uang banyak, tetapi juga sukses meretas salah satu karya terbaik Wagner, yang merupakan sosok idolanya selama ini. Di markas Interpol, kabar mengenai perampokan ban itu pun langsung dibahas. Dan tampaknya Detroit sebagai pemimpin di sana telah mengantongi identitas dua anggota perampok tersebut, Gwen dan Brad, yang dilaporkan sempat melakukan aksi perampokan terhadap 5 ban dalam 4 tahun terakhir ini. Sang pemimpin juga diketahui memiliki dendam yang besar pada Brad, ia mengaku sempat akan menangkap semua kawanan perampok dalam aksinya dulu. Namun, karena Brad yang menembak bokongnya, telah menyebabkan ia gagal dalam meringkus semua perampok itu. Detroit juga sempat menegaskan bahwa ia dan timnya harus bisa menangkap semua kawanan perampok, tak terkecuali dengan Brad. Meski saat itu dunia juga sedang digemparkan oleh wabah zombie. Apokalips beralih ke Sebastian, ia dan kelompoknya kini tengah menikmati keberhasilan mereka dengan mengadakan pesta sederhana. Namun, dalam kemeriahan tersebut, lagi-lagi perhatian Sebastian hanya tertuju pada Gen, ia bahkan sempat masuk ke kamar wanita itu ketika yang lainnya masih menikmati pesta di kamar itu. Mereka mulai mengobrol lebih dekat, termasuk membahas tentang masa lalunya masing-masing. Sebastian mengisahkan bagaimana dirinya semasa kecil yang sudah mulai tertarik dalam atas kunci keamanan berangkas. Bahkan, ia sempat mengabadikan kisahnya itu menjadi sebuah buku cerita karangannya sendiri, dengan Dieter yang menjadi sosok utama dalam cerita tersebut. Berbeda dengan Gen, ia mengungkapkan sulitnya kehidupan yang ia jalani semasa kecil. Ia merupakan anak dari orang kaya raya yang mendapatkan kekayaannya dengan cara kotor. Bahkan, wanita itu sempat ditelantarkan ketika usianya 17 tahun, hingga bergabung dengan anak jalanan lainnya, termasuk Alexis yang kini berubah nama menjadi Brad. Namun, tampaknya kebersamaan mereka berdua tidak disikapi dengan baik oleh Brad, pria berotot yang selama ini menyukai Gen dan merasa cemburu pada kehadiran Sebastian. Di hari berikutnya, kelompok Gen kini telah berada di Praha untuk kembali memulai aksinya. Sebastian kini berperan sebagai pegawai di ban tersebut dan berbekal dengan ID card yang telah dirancang oleh mereka. Maka, pria itu bisa dengan mudah memasuki area ban untuk menuju langsung ke ruangan tempat disimpannya berangkas. Setibanya di ruang berangkas, Sebastian dan Gen telah disambut oleh 2 orang penjaga. Alhasil, Gen pun mengeluarkan kebolehannya dengan melumpuhkan semua penjaga dengan tangan kosong, meski ia sudah membekali dirinya dengan sebuah pistol. Melihat aksi tersebut, jelas saja Sebastian pun kaget dan semakin mengagumi wanita itu. Sialnya, Sebastian yang sudah siap beraksi dengan musiknya malah justru kehilangan kesempatan pertamanya karena ia gagal menemukan kombinasi kunci yang tepat dan membuat putaran pengunci malah masuk ke dalam berangkas. Tidak hanya kesempatan yang hilang, tetapi sistem berangkas juga telah memberi sinyal bahwa ada sosok lain yang sedang berusaha untuk membukanya. Tak lama kemudian, putaran kunci itu pun kembali muncul, dan kini Sebastian hanya memiliki satu kesempatan terakhir untuk menjalankan aksinya, atau mereka benar-benar gagal dalam merampok berangkas kali ini. Sementara itu, di tempat lain, Interpol yang sudah mengintai kedatangan Gen dan kawan-kawan malah tidak mendapati target yang mereka cari. Alhasil, Detroit yang tak sabar pun akhirnya memaksa masuk ke dalam ban. Sialnya, mereka malah tidak mendapati komplotan perampok ban di sana, malah pihak ban sendiri yang mengatakan bahwa Valkyrie kini sudah tidak ada di sana, dan mereka telah memindahkan berangkas itu ke ban lainnya karena dianggap lebih aman. Menyadari telah salah lokasi, Detroit dan timnya langsung bergegas menuju ke lokasi berangkas yang baru.